Wah wah wah, top Marco top. Shin Tae-yong galau di Korea mendengar timnas senior krisis gol. Dan timnas U23 tidak lolos Piala Asia jadi harapan kami. Mantan pelatih timnas Indonesia akui masih terfikirkan Garuda, saya membangun mereka dari nol, jika tidak berhasil lolos Piala Dunia dan Piala Asia saya merasa sedih dan tidak bahagia. Simak penuturan lengkap STY dijamin auto merinding dan bisa membuka mata dan telinga kita semua. Komentar mengejutkan Rafael Struijk jadi harapan kami soal gagalnya timnas U23. Bikin kita menahan nafas sedalam-dalamnya, saya juga bingung kenapa bisa sulit cetak gol. Tidak hanya saya, semua pemain. Gaya bermainnya memang total football, tapi sepertinya lebih berhasil skema mantan pelatih Shin Tae-yong. Simak selengkapnya curhatan Rafael Struijk, dijamin bikin panas dingin mendengarnya. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, top Marco top. Shin Tae-yong galau di Korea mendengar timnas senior krisis gol. Dan timnas U23 tidak lolos Piala Asia jadi harapan kami. Mantan pelatih timnas Indonesia akui masih terfikirkan Garuda, saya membangun mereka dari nol, jika tidak berhasil lolos Piala Dunia dan Piala Asia saya merasa sedih dan tidak bahagia. Simak penuturan lengkap STY dijamin auto merinding dan bisa membuka mata dan telinga kita semua. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan. Shin Tae-yong, pelatih yang pernah membangkitkan semangat dan harapan sepak bola Indonesia, dikabarkan tengah mengalami penurunan performa bersama klub yang kini ia tangani, Ulsan HD. Tim raksasa Korea Selatan itu yang semula tampil meyakinkan di awal musim, belakangan justru mengalami serangkaian kekalahan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya, ada apa dengan sang pelatih? Dalam wawancara eksklusif yang menjadi perbincangan hangat di kalangan media dan fans sepak bola, Shin Tae-yong secara terbuka mengakui bahwa pikirannya sedang tidak sepenuhnya fokus ke Ulsan HD. Ia menyebut bahwa performa buruk tim asuhannya bisa jadi dipengaruhi oleh perasaan emosional yang belum tuntas terhadap timnas Indonesia, tim yang ia latih selama hampir 4 tahun dan ia tinggalkan awal tahun ini setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh PSSI. Saya menangani Ulsan HD saat ini seperti kehilangan konsentrasi. Awalnya kami bisa menang dan tampil dominan, tapi setelah itu malah kalah berturut-turut. Saya banyak kepikiran soal timnas Indonesia, bagaimana mereka bermain dan apa yang sedang mereka alami, ujar Shin Tae-yong dalam pernyataan yang kini viral di berbagai media Asia. Bukan tanpa alasan pelatih berusia 53 tahun ini masih merasa terhubung dengan skuad Garuda. Di bawah kepemimpinannya, timnas Indonesia mencatatkan sejumlah sejarah baru masuk final Piala AFF 2020. Melaju ke Piala Asia 2023. Bahkan mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sesuatu yang sebelumnya belum pernah diraih Indonesia di era modern. Lebih dari itu, Shin juga membentuk ulang gaya bermain timnas menjadi lebih modern, menyerang, cepat, dan terstruktur seperti tim Eropa. Kini ketika ia melihat mantan timnya kesulitan mencetak gol dan kehilangan momentum kemenangan, hatinya sebagai pelatih dan mentor pun tergugah. Mereka bermain bagus, struktur dan filosofi permainannya sudah sangat berkembang. Tapi mereka tetap sulit mencetak gol. Itu yang membuat saya khawatir. Bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena tekanan yang besar dan beban untuk terus menang bisa menggerus kepercayaan diri pemain muda, ungkapnya. Kekhawatiran itu makin dalam karena bulan depan timnas Indonesia akan menghadapi laga-laga krusial di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ronde ini mempertemukan mereka dengan tim-tim raksasa Asia seperti Irak dan Arab Saudi.
Dalam situasi seperti itu, mental menjadi salah satu faktor penentu dan Shin tahu persis betapa pentingnya dukungan moral dan psikologis untuk pemain-pemain muda yang kini mengisi skuad Garuda. Beberapa pemain timnas menurut informasi internal bahkan secara pribadi berharap agar Shin Tae-yong bisa hadir, setidaknya memberikan dukungan moral, motivasi, atau pesan-pesan pembakar semangat menjelang laga berat tersebut. Tak sedikit pula supporter yang mengirim pesan lewat media sosial meminta sang pelatih untuk kembali sementara ke tanah air atau menjadi penasihat non-resmi untuk membantu tim secara spiritual. Namun, keinginan itu tampaknya sulit terwujud dalam waktu dekat. Shin Tae-yong saat ini terikat kontrak penuh dengan Ulsan HD, klub profesional yang memiliki target tinggi di Liga Korea dan kompetisi Asia. Ia mengakui bahwa meskipun hatinya masih ada di Indonesia, secara profesional ia harus menghormati kontrak dan tanggung jawabnya saat ini. Banyak yang ingin saya kembali atau paling tidak memberikan support langsung ke tim. Tapi saya sulit melakukannya sekarang, karena sudah punya tanggung jawab penuh di klub. Saya tidak bisa seenaknya meninggalkan itu, ucapnya dengan nada berat. Meski demikian, Shin tetap menunjukkan rasa hormat yang besar kepada PSSI. Ia menyadari bahwa semua keputusan terkait timnas Indonesia kini berada di tangan federasi dan ia tidak ingin mencampuri kewenangan tersebut. Ia bahkan menyampaikan bahwa ia percaya PSSI pasti ingin memberikan yang terbaik untuk masa depan sepak bola nasional. Semua itu hak PSSI sebagai pengurus federasi. Saya yakin mereka hanya ingin yang terbaik buat timnas Indonesia. Tapi tidak ada yang tidak mungkin di masa depan. Siapa tahu takdir mempertemukan kita kembali. Sepak bola itu penuh kejutan, pungkasnya. Ucapan ini seolah menjadi sinyal bahwa Shin Tae-yong belum benar-benar menutup pintu untuk kembali ke Indonesia di masa depan. Bahkan jika bukan sebagai pelatih utama, mungkin sebagai bagian dari proyek besar sepak bola nasional atau setidaknya sebagai tokoh yang terus memberi inspirasi dan semangat kepada generasi muda. Pernyataan Shin Tae-yong ini disambut haru oleh banyak netizen Indonesia. Di media sosial, tagar hashtag Chomebachsti dan hashtag Garuda Butusti sempat menjadi trending. Banyak yang merasa kehilangan sosok pelatih yang bukan hanya memberikan taktik dan strategi, tetapi juga membawa harapan dan semangat juang yang belum pernah terlihat dalam beberapa dekade terakhir. Kini timnas Indonesia tengah memasuki fase penting dalam sejarah mereka. Meski Shin Tae-yong tak lagi berada di pinggir lapangan, jejak filosofi permainannya masih terasa kuat dalam pola main timnas saat ini. Dan siapa tahu suatu hari nanti, seperti yang ia katakan, takdir benar-benar akan mempertemukan kembali antara Shin Tae-yong dan skuad Garuda. Karena sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tetapi juga soal ikatan emosional, dedikasi, dan mimpi yang belum selesai. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Komentar mengejutkan Rafael Struijk jadi harapan kami soal gagalnya timnas U23. Bikin kita menahan nafas sedalam-dalamnya. Saya juga bingung kenapa bisa sulit cetak gol. Tidak hanya saya, semua pemain. Gaya bermainnya memang total football, tapi sepertinya lebih berhasil skema mantan pelatih Shin Tae-yong. Simak selengkapnya curhatan Rafael Struijk, dijamin bikin panas dingin mendengarnya. Kekecewaan masih menyelimuti dunia sepak bola Indonesia setelah timnas U23 gagal melangkah ke Piala Asia U23 mendatang. Publik bertanya-tanya bagaimana bisa tim yang tahun lalu menembus semifinal dan nyaris lolos ke Olimpiade Dunia, kini justru tersingkir lebih awal. Di tengah kekecewaan itu, Rafael Struijk, salah satu pemain muda andalan Garuda, melontarkan komentar yang mengejutkan banyak pihak.
Pemain yang selama ini dikenal pendiam dan fokus, tiba-tiba menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada para penggemar timnas. Dalam keterangannya, Rafael tak hanya menyampaikan penyesalannya, tetapi juga menyampaikan analisis jujur dan emosional soal penyebab menurunnya performa skuad muda Indonesia. Saya mohon maaf kepada semua penggemar timnas Indonesia. Kami tahu ada penurunan prestasi. Dan saya pribadi juga bingung, kenapa kami tidak bisa lolos. Saya tidak bisa bikin gol dan secara umum kami memang seret gol. Itu jadi masalah besar kami, ucap Rafael Struijk kepada media usai sesi latihan klubnya. Pernyataan tersebut sontak mengundang perhatian publik. Rafael dikenal sebagai pemain yang selalu tampil all out dan menjadi tumpuan lini serang. Namun dalam ajang terakhir, ia terlihat kesulitan menembus pertahanan lawan dan kehilangan ketajamannya. Bukan hanya Rafael, hampir seluruh lini depan timnas U23 tampak tumpul dan gagal memaksimalkan peluang. Lebih jauh, Rafael menyoroti perubahan skema permainan yang dianggapnya sangat berbeda dibandingkan era sebelumnya ketika Shin Tae-yong masih menangani tim. Kini di bawah pelatih baru asal Belanda, Gerald van den Burg, pola permainan timnas U23 disebut lebih ofensif, namun mungkin belum menyatu secara maksimal dengan karakter pemain Indonesia. Skema pelatih sekarang, Coach Gerald, lebih menyerang dari segala lini. Kami disusun menyerang dari belakang sampai depan, mirip gaya total football. Tapi jujur itu berbeda banget sama skema dari Coach Shin Tae-yong dulu. Waktu itu memang lebih bertahan, tapi kita punya celah untuk nyerang cepat dan bikin gol, ungkap Rafael dengan nada serius. Menurutnya, gaya bermain total football yang diusung Van den Burg memang memiliki niat positif menyerang secara kolektif dan menekan lawan tanpa henti. Namun tantangannya, gaya ini membutuhkan koordinasi dan pemahaman taktis yang sangat tinggi. Bila satu lini saja telat membaca permainan, maka seluruh struktur bisa runtuh. Dan yang paling terlihat, timnas saat ini kesulitan menembus blok pertahanan lawan dan seringkali kehilangan bola di area penting. Rafael tak segan membandingkan dengan skema era Shin Tae-yong yang menurutnya lebih adaptif dan realistis. Meski cenderung bertahan, namun strategi itu justru lebih menjanjikan secara hasil. Dulu kami bisa bertahan dengan rapat lalu menyerang cepat. Kadang memang bertahan lebih banyak, tapi malah bikin golnya lebih gampang. Dan itu terbukti tahun lalu kami bisa sampai semifinal Piala Asia U23 dan nyaris lolos Olimpiade. Kurang sedikit aja waktu itu, kenangnya dengan nada sedikit getir. Meski demikian, Rafael juga menyampaikan bahwa dirinya tetap menghormati dan mendukung penuh proses yang sedang dijalankan oleh pelatih Gerald van den Burg. Ia menyadari bahwa setiap pelatih punya filosofi dan pendekatan berbeda. Dirinya sebagai pemain berkomitmen untuk mengikuti arahan pelatih dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Saya dan Coach Gerald sudah bekerja keras di lapangan. Kami semua ingin hasil yang lebih baik. Ini proses. Kami harus belajar dari kekalahan dan coba adaptasi dengan skema baru. Saya percaya semua ini butuh waktu dan kerjasama yang lebih kuat di antara pemain dan pelatih, tambahnya. Komentar terbuka Rafael ini menjadi semacam cermin dari kegelisahan para pemain muda Indonesia. Mereka tentu tak ingin kembali ke masa kelam di mana timnas selalu gagal bersaing di level Asia. Mereka ingin progres yang berlanjut, bukan regresi. Namun ketika perubahan terlalu drastis dan tak diiringi dengan kesiapan pemain dalam memahami sistem baru, maka hasilnya bisa jauh dari harapan. Netizen pun ramai-ramai membicarakan pernyataan Rafael Struijk. Sebagian besar mendukung keterbukaan sang pemain, menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab dan refleksi yang jujur. Namun tak sedikit juga yang mulai mempertanyakan keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah momentum positif yang sempat dibangun oleh Shin Tae-yong. Kini publik menanti langkah PSSI selanjutnya. Akankah evaluasi dilakukan secara menyeluruh?
Atau justru proses adaptasi kepada skema Vandenberg akan dipertahankan meski hasilnya belum sesuai harapan? Di tengah ketidakpastian itu, satu hal tetap pasti, semangat dari para pemain seperti Rafael Struijk yang mau terbuka, introspektif, dan terus ingin belajar dari kegagalan adalah aset yang sangat berharga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Karena sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah, tapi juga tentang keberanian untuk mengakui kesalahan, belajar, dan terus bangkit. Kami tahu kami belum cukup, tapi kami tidak akan berhenti berjuang. Rafael Struijk. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's Wah. Bikin bulu kuduk merinding. Nova Arianto tiba-tiba beri komentar mengejutkan, jadi harapan kami. Nova Arianto bilang soal kegagalan timnas U23 bukan soal kualitas. Pelatih Gerald Vandenberg dan Patrick Kluivert sudah kerja sangat baik, akan tetapi ada yang seperti hilang rasa bersatunya. Tidak seperti layaknya Shin Tae-yong, pendekatan dan chemistry-nya. Simak selengkapnya penuturan Nova Arianto. Jangan ketinggalan sedikit pun karena dibongkar semua di video ini. Kegagalan timnas Indonesia U23 dalam ajang internasional terbaru kembali menjadi sorotan tajam di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Banyak pihak mempertanyakan mengapa tim muda yang memiliki kualitas mumpuni baik dari segi pemain maupun pelatih justru gagal tampil maksimal. Sorotan pun mengarah pada pelatih anyar Gerald Vandenberg, namun muncul pernyataan mengejutkan dari sosok yang sangat dekat dengan dinamika tim nasional, Nova Arianto. Dalam sebuah pernyataan, Nova menyampaikan pandangan jujurnya terkait apa yang sebenarnya terjadi di balik kegagalan skuad Garuda Muda. Menurutnya, akar masalah bukan terletak pada kemampuan teknis atau strategi yang diterapkan oleh pelatih, melainkan pada faktor kebersamaan dan ikatan emosional yang belum terbangun antara pelatih dan para pemain. Sebenarnya Coach Vandenberg sudah bagus, pemain-pemain kita juga punya kualitas. Tapi mereka belum bisa menjadi satu. Antara pelatih dan pemain belum menyatu secara emosional, ungkap Nova Arianto. Nova menilai bahwa dalam tim nasional, terlebih kelompok usia muda seperti U23, penting bagi pelatih untuk tidak hanya mengatur taktik, tetapi juga membangun chemistry dan rasa percaya dengan para pemain. Hal inilah yang menurutnya belum terlihat di bawah arahan Vandenberg. Menariknya, Nova membandingkan situasi ini dengan era kepelatihan Shin Tae-yong yang dikenal keras, disiplin tinggi, namun juga penuh perhatian. Meski terkenal sebagai pelatih yang tegas dan tidak segan memarahi pemain, Shin justru berhasil menciptakan kedekatan emosional yang kuat. Ia memperlakukan para pemain seperti anak sendiri, marah saat latihan, tapi menjadi sosok hangat saat waktu santai. Coach Shin itu sangat keras dan disiplin, tapi beliau juga sangat peduli. Dalam situasi santai, dia sering memberi nasihat seperti orang tua Jawa memberi pitutur. Hubungannya dengan pemain sangat dekat, bahkan bisa dibilang seperti teman, kata Nova. Nova menekankan bahwa kedisiplinan dan kerja keras adalah nilai utama yang selalu ditanamkan oleh Shin Tae-yong kepada seluruh pemain, tanpa terkecuali. Tidak peduli seberapa bagus seorang pemain, perlakuannya tetap sama. Semua harus menjalani standar tinggi yang sama, dan justru dari situlah muncul rasa hormat serta komitmen para pemain. Situasi serupa juga ia lihat dalam kepelatihan Patrick Kluivert di timnas senior.
Meski membawa nama besar sebagai mantan pemain elite Eropa, Kluivert belum sepenuhnya mampu membangun kedekatan yang sama seperti Shin Tae-yong. Padahal menurut Nova, kehadiran dan perhatian langsung pelatih terhadap pemain adalah hal yang sangat krusial, terutama saat tim sedang menghadapi tekanan kompetisi. Coach Shin itu selalu hadir di sisi pemain. Meskipun suka marah, mereka tetap serius mengikuti instruksinya. Karena mereka tahu di balik marahnya ada niat baik dan perhatian. Itu yang membuat mereka percaya dan patuh, tambah Nova. Menurutnya, keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh strategi di atas kertas, tetapi juga oleh bagaimana pelatih mampu menciptakan suasana tim yang solid, penuh kepercayaan, dan saling mendukung. Tanpa ikatan emosional dan disiplin yang kuat, sehebat apapun tim di atas kertas, sulit untuk mencapai hasil maksimal di lapangan. Nova pun berharap PSSI dan seluruh pihak yang terlibat dalam pembinaan sepak bola nasional bisa menjadikan momen ini sebagai bahan evaluasi. Ia menegaskan mencari pelatih tidak hanya soal gelar atau pengalaman internasional, tetapi juga soal karakter dan kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan pemain. Ini bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi tentang siapa yang bisa menyatukan hati dan pikiran seluruh pemain. Kita butuh pelatih yang bisa memimpin dengan tegas, tapi juga hadir secara emosional, pungkasnya. Kegagalan timnas U23 memang menyakitkan, namun juga bisa menjadi pelajaran berharga. Bahwa sepak bola bukan hanya soal kaki dan kepala, tetapi juga soal hati. Nova Arianto telah membuka tabir yang mungkin selama ini tak banyak disadari. Tim kuat lahir dari kebersamaan, bukan sekadar kehebatan individu. Dan untuk meraihnya dibutuhkan lebih dari sekadar strategi, dibutuhkan kepercayaan, kedisiplinan, dan sosok pemimpin yang hadir sepenuh hati. Semua ini jadi harapan saya, meskipun bukan kejadian sebenarnya. Demi timnas Indonesia lebih baik lagi. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Pesan Kevin Dix usai bela timnas Indonesia di FIFA Matchday, energi luar biasa. Terima kasih Surabaya. Stadion kalian saat keren dan fantastis, euforia supporternya. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix sampaikan pesan khusus usai membela skuad Garuda di FIFA Matchday September 2025. Dia tampak begitu bergembira timnas Indonesia bisa meraih hasil cukup positif di 2 laga. Kevin Dix pun menyampaikan terima kasih atas energi positif yang didapatkannya saat berlaga di Surabaya. Kini dia pun akan fokus membela klub barunya Borussia Mönchengladbach. 1. Timnas Indonesia jalani 2 laga uji coba ya. Timnas Indonesia melakoni 2 laga pada agenda FIFA Matchday September 2025. Pertama, skuad Garuda julukan Timnas Indonesia menang 6-0 atas Taiwan. Setelah itu mereka bermain imbang 0-0 dengan Lebanon. Kedua laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 5 dan 8 September 2025. Kevin Dix pun makin di laga melawan Lebanon, tetapi tak masuk daftar susunan pemain dalam kurung DSP saat hadapi Taiwan. 2. Reaksi Kevin Dix. Kevin Dix pun tampaknya sangat senang timnas Indonesia dapat melakukan latihan dan laga uji coba. Pertandingan ini memang penting sebagai persiapan timnas Indonesia jelang berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemusatan latihan yang luar biasa, energi yang luar biasa. Tulis Kevin Dix di Instagram pribadinya dikutip Kamis dalam kurung 11 September 2025.
Atmosfer supporter timnas Indonesia di Surabaya pun dinilai sangat luar biasa oleh Kevin Dix. Hal itu membuat para pemain tampil bersemangat dalam 2 laga tersebut. Terima kasih Surabaya, kata Kevin Dix. Timnas Indonesia akan memulai perjuangannya di putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan melawan tuan rumah Arab Saudi pada 8 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melawan Irak pada 11 Oktober 2025. Timnas Indonesia melaju ke putaran keempat setelah menempati posisi keempat putaran ketiga dengan 12 poin. Poin itu dari 3 kemenangan, 3 imbang, dan 4 kekalahan dalam fase grup C. Pep Guardiola incar winger PSG demi performa Haaland. Manchester City siapkan dana fantastis. Manajer Manchester City, Pep Guardiola, tengah menyiapkan langkah besar di bursa transfer Januari. Pelatih asal Spanyol ini yakin rekrutan baru bisa membuat Erling Haaland tampil lebih tajam dari sebelumnya. Haaland yang baru saja mencetak 5 gol untuk Norwegia saat mengalahkan Moldova 11-1 di kualifikasi Piala Dunia. Juga memulai musim dengan impresif di Man City, mencetak 3 gol dalam 3 pertandingan. Namun Guardiola melihat perlunya tambahan pemain sayap yang konsisten untuk mengurangi beban Haaland. Menurut laporan Fitch Hughes, Guardiola mengincar Bradley Barcola, winger muda Paris Saint-Germain berusia 23 tahun. Barcola dinilai mampu menyeimbangkan serangan dan membuka ruang lebih lebar bagi Haaland. Musim panas lalu, Barcola sempat jadi incaran klub-klub Liga Primer, termasuk Liverpool. PSG sendiri tengah bersiap jika Barcola hengkang dengan mengincar Rodrigo dari Real Madrid sebagai pengganti. Bagaimana menurut Anda? Apakah Barcola akan menjadi kunci tajamnya lini depan Man City? Atau ada pemain lain yang lebih cocok? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Enzo Maresca tak tahu menahu soal Chelsea dikenai 74 dakwaan pelanggaran aturan oleh FA. Chelsea tengah diterpa badai setelah menerima 74 dakwaan pelanggaran aturan dari FA terkait agen, perantara, dan keterlibatan pihak ketiga dalam transaksi pemain dari 2009 hingga 2022 masa kepemilikan Roman Abramovich yang kontroversial. Meskipun klub menegaskan pelanggaran ini dilaporkan sendiri saat proses akuisisi Todd Boehly dan Schürrle Capital pada 2022, kasus ini tetap membayangi upaya Chelsea mendefinisikan ulang diri. Saat konferensi pers pra-pertandingan, pelatih Enzo Maresca mengaku tak tahu banyak soal kasus ini. "Saya fokus di lapangan yang bisa saya kendalikan," ujarnya. Ia juga meyakini para pemain tak terlalu khawatir soal masalah ini. Chelsea punya waktu hingga 19 September untuk merespons tuduhan dengan risiko sanksi mulai dari denda hingga pengurangan poin atau larangan transfer. Namun, klub berharap kasus ini berakhir dengan denda saja. Menurut Anda, bagaimana dampak kasus ini bagi Chelsea dan Maresca? Apakah masalah ini akan mengganggu fokus tim? Yuk bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Pernah buat kesalahan, Manchester United kini yakin pemain ini jadi rekrutan terbaik. Manchester United sempat mengalami beberapa kegagalan rekrutmen besar pasca era Sir Alex Ferguson. Nama-nama seperti Jadon Sancho, Anthony Andre Onana, Manuel Ugarte, dan Rasmus Højlund belum mampu bersinar di Old Trafford meski diboyong dengan biaya mahal. Namun, MU berharap 3 rekrutan terbaru Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko tidak mengikuti jejak itu. Di tengah itu, laporan dari Andy Mitten di The National menyebutkan bahwa Noussair Mazraoui, yang dibeli dari Bayern Munchen dengan harga sekitar 12,8 juta pounds, bisa jadi rekrutan terbaik United dalam beberapa tahun terakhir. Mazraoui dinilai konsisten dan serba bisa bermain di bek tengah, bek sayap, bahkan posisi nomor 10. Kelincahan, agresivitas, dan kekuatannya mengejutkan banyak pihak. Dia juga mengaku posisi favoritnya adalah bek sayap kanan, di mana ia merasa permainan berjalan secara otomatis. Meski absen di 2 laga awal musim, Mazraoui baru-baru ini menjadi starter dalam kemenangan atas Burnley dan diperkirakan akan mendapat kesempatan besar saat derby melawan Manchester City.
Menurut Anda, apakah Mazraoui benar-benar rekrutan terbaik MU saat ini? Atau ada pemain lain yang lebih layak? Beri komentar Anda. Hey kid, Gyökeres bisa jadi pemain ketiga dengan prestasi langka di Premier League. Arsenal akan kembali bertanding di Premier League akhir pekan ini menjamu Nottingham Forest di Emirates Stadium. Viktor Gyökeres, striker anyar asal Swedia, menjadi sorotan utama. Dengan absennya Kai Havertz dan Gabriel Jesus karena cedera, Gyökeres dipastikan menjadi ujung tombak utama The Gunners. Meski sempat kesulitan di laga tandang, Gyökeres punya peluang mencetak sejarah dengan menjadi pemain ketiga yang berhasil mencetak 2 gol atau lebih dalam 2 pertandingan kandang perdana Premier League. Saat ini hanya David Hirst dan Sergio Aguero yang pernah meraih prestasi tersebut. Gyökeres mencetak 2 gol saat Arsenal menghancurkan Leeds United 5 hingga 0 gol perdana di Premier League-nya. Jika dia mampu melakukannya lagi lawan Forest, namanya akan sejajar dengan legenda. Namun, performa Arsenal di awal musim belum optimal dengan hanya 1,54, salah satu terendah di liga. Pulihnya Martin Odegaard diharapkan meningkatkan kreativitas lini serang, sementara Mikel Merino tetap menjadi alternatif mendukung Gyökeres. Sementara itu, Gabriel Martinelli mulai terancam posisinya setelah penampilan kurang maksimal. Muncul nama Eberechi Eze sebagai opsi baru untuk memperkuat sayap kiri dan mendukung lini depan Arsenal. Menurut Anda, apakah Gyökeres mampu mencetak prestasi langka ini? Bagaimana dengan peluang Arsenal di laga nanti? Tulis komentar Anda di bawah.